Selamat malam, izin undur diri, Taruna tingkat 3 Petani Imigrasi, nama Kevin Pramudia, Prodi Hukum Keimigrasian D. Izin Bu, di sini saya ingin mempresentasikan materi setelah ujian tengah semester. Yang pertama, perkuliahan di minggu ke-8 tentang keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Ada definisi security, yaitu keamanan security. Secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan mempertahankan diri atau survival dalam menghadapi ancaman yang nyata, existential threat, atau free from danger, free from fear. Dan ada juga perkembangan konsep keamanan, dinamika politik global, perubahan konsep perubahan, dan strategi keamanan yang menyusun perubahan strategi keamanan. Dan ada juga perubahan konsep keamanan dalam studi internasional. Security terbagi menjadi dua, yaitu high politics yang merupakan ancaman militer dan low politics adalah ancaman ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada poin pemikiran keamanan, konsep keamanan tradisional atau konvensional yang didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer. Isu-isu yang dikaji seperti politik, war and violent conflict, ke security dilemma, dan deterrence, arms, arm control, and disarmament. Dan ada juga konsep keamanan dewasa yang juga disebut kontemporer. Masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu multidimensional seperti money laundering atau pencucian uang, drugs, trafficking, child abuse, gender, terorisme, environment, dan yang lainnya. Dan pada Barry Buzan, keamanan manusia menurut Barry Buzan dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dan ada juga ahli Hekar yang menyatakan keamanan dunia dapat dicapai apabila adanya nilai perdamaian dan adanya tentang betapa pentingnya kesejahteraan ekonomi, human rights, keseimbangan lingkungan, dan ada juga konsep-konsep keamanan baru yang diperdebatkan setelah berakhirnya Perang Dingin. Konsep-konsep tersebut antara lain, yang pertama adalah keamanan bersama, common security, dan yang diperkenalkan oleh Komisi Palma, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga pada pihak yang lain untuk mencegah konflik bersenjata. Upaya yang ditempuh melalui mekanisme confidence building measures atau CBM. Yang pertama adalah information CBM, yang kedua constraint CBM, yang ketiga unilateral CBM. Contoh unilateral CBM adalah Jepang yang menyatakan ada 3 prinsip nuklir yang dikembangkannya atau nuclear principle, yang merupakan 1. Tidak memproduksi dalam jumlah besar, tidak mempergunakan untuk senjata militer, dan tidak menyimpan secara diam-diam. Keamanan komprehensif, comprehensive security, meliputi semua aspek manusia yang dimana setiap negara wajib memberikan perlindungan terkait keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup di luar militer bagi keamanan warga negaranya. Dan ada juga keamanan cooperative security, merupakan suatu bentuk kerjasama yang memanfaatkan semua aspek keamanan. Contohnya IRF. Ada 4 kelemahan dasar dari konsep keamanan konvensional atau tradisional yang menimbulkan konsep keamanan, yaitu 1. Pendekatan keamanan nasional yang kurang sensitif terhadap perbedaan kultural. Yang kedua, pemikiran pemberian prioritas keamanan manusia yang berkaitan dengan meningkatnya pemberian pembantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga, kemampuan prediksi yang kurang meyakinkan dalam mengantisipasi isu baru. Yang keempat, para global yang meyakini bahwa masyarakat mencoba mengintegrasikan sistem komunikasi, budaya, dan ekonomi sehingga berada di atas hubungan antar negara. Definisi konsep keamanan manusia mengandung 2 aspek penting yang ada di UNDP tahun 1954, yang isinya selanjutnya UNDP mengidentifikasi setidak-tidaknya ada 7 kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius. Ancaman yang pertama adalah keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, yang keempat keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan yang ketujuh keamanan politik. Dan selanjutnya setelah di minggu ke-8 ada pelajaran minggu ke-10 tentang New Security Agenda, Environmental Security Agenda atau Climate Change. Untuk melindungi bumi, beberapa negara mengadakan konferensi, yaitu konferensi bumi. Yang pertama pada tahun 1972 dengan nama United Nations Conference on the Environment in Stockholm. Setelah itu diadakannya konferensi lain mengenai bumi dan lingkungan, diantaranya yang pertama ada The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
pada tahun 1979 dan Protokol pada tahun 1979 Transboundary Air Pollution Convention yang bertujuan untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Dan di tahun 1985 ada The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Pada tahun 1988, pemanasan global dan penipisan lapisan ozon menjadi semakin meningkat dalam debat publik internasional dan agenda politik. Upaya global pertama mengenai climate change pada tahun 1989, Helsinki tentang perlindungan lapisan ozon, Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon mulai berlaku, dan diadakannya konferensi iklim dunia kedua pada tanggal 29 Oktober sampai 7 November 1990 dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim. Dan 1992 in Rio de Janeiro, Brazil, the United Nations Conference on Environment and Development diadakannya agenda 21 yang merupakan deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan di seluruh dunia, serta pada bab 9 diatur tentang perlindungan atmosfer, pembangunan hubungan antara ilmu pengetahuan, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan konsumsi energi, transportasi, serta pengembangan industri, penipisan ozon, stratosfer, dan polusi atmosfer lintas batas. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang berlaku pada tahun 1994 bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer atau gas rumah kaca (greenhouse gases) pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim. The Paris Agreement pada tahun 1995 tujuannya untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2, lebih baik jika di bawah 1,5 derajat Celcius. Dan ada juga The Kyoto Protocol to the UNFCCC pada tahun 1997 yang berlaku pada 16 Februari 2005 bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas negara industri secara keseluruhan minimal 5% di bawah tingkat 1990 dalam periode komitmen 2008 sampai 2012. Yang melindungi lingkungan juga diamanahkan oleh agama, diantaranya di agama Islam pada Quran Surat Ar-Rum ayat 30/1 telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, sekian pembahasan di minggu ke-10 yang bisa kita lanjut ke minggu ke-11 tentang isu global kontemporer hubungan internasional migrasi dan pengungsi. Di negara Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian berupa kebijakan selektif, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban yang dapat masuk ke Indonesia. Pengungsi dan pencari suaka diatur pada yang pertama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang bab ke-7 tentang pemberian suaka dan masalah pengungsi. Migrasi manusia juga dilihat dari sudut pandang temporary versus permanent atau traveler versus migrant, by choice versus forced atau migrant versus asylum seekers, legally versus illegal atau migrant versus illegal migrant. Rezim hukum dalam migrasi internasional. Saat ini tidak ada rezim hukum yang berlaku secara universal dalam mengatur keimigrasian, kecuali Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951 beserta protokol. Tensi ketegangan antar negara akibat migrasi internasional, seperti contohnya Indonesia versus Australia, non-party versus party to the Refugee Convention di tahun 1951, asylum seeker atau refugee, transit country versus destination country, Indonesia sebagai buffer zone, dan kebijakan Australia pushback the board dan exit territories from migration zone. Dan ada juga ASMOR, Cartier Christmas, dan Cocos Island. Kerjasama atau deal Australia-Malaysia, refugee swap, Indonesia versus Vietnam, penanganan deteni ABK X kapal ikan asing, EU fishing. Potensi kerjasama antar negara dalam bidang migrasi internasional. Yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN di tanggal 31 Desember tahun 2015, Lombok Treaty di Indonesia, Australia Comprehensive Strategy. Setelah week 11 kita akan lanjut ke week 12 yang pada minggu ini dijelaskan tentang New Security Agenda Infectious Disease. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi moral manusia, yaitu kekurangan pangan, penyakit, dan konflik. Di minggu ke-13 tentang kerjasama internasional, banyak para ahli mengatakan definisi kerjasama internasional, diantaranya Jock-Hertie dan Plavetsgraf dalam Contending Theories of International Relations pada tahun 1971 yang mengatakan fokus teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab dan kondisi yang menciptakan kerjasama. McClellan dalam teori The International System pada tahun 1966 mengatakan hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi
antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Adapun berbagai bentuk kerjasama internasional, yaitu yang satu ada kerjasama bilateral antara dua negara, kerjasama multilateral antara banyak negara, dan kerjasama regional di kawasan tertentu. Bentuk kerjasama multilateral yang pertama adalah contohnya G15, PBB, G20, ASEAN, Colombo Plan. Bentuk kerjasama bilateral yang satu ada kerjasama 3 jembatan Indonesia-Singapura. Yang kedua IE, SEPA, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yang ketiga General Border Commits Indonesia-Malaysia. Kerjasama regional ASEAN Regional Forum IRF, Asia Europe Meeting ISM, dan IFTA Asian Free Trade Area, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Sekian yang dapat saya jelaskan dan yang bisa saya presentasikan tentang yang saya pahami, materi-materi tentang pelajaran mata kuliah hubungan internasional setelah ujian tengah semester. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Siap, terima kasih Bu.